Kita sholawati, kita sama saja menuangkan air lagi ke dalam gelas tersebut. Tumpah enggak airnya? Tumpah kan? Itu sama, seperti itu logikanya. Ketika kita bersolawat sama Nabi SAW, padahal Nabi seorang yang sempurna, sudah sempurna. Ketika kita membaca sholawat, itu air tadi itu, doa itu tadi, keberkahan itu tadi akan kembali ke bawah. Kita yang ada di bawah. Paham? Yang ada di bawah itu kita. Ya, jangan sampai kita ini ngasal-ngasalan di rumah orang tua kita. Kemudian selanjutnya doa ma ba'dal adzan, doa setelah adzan. Insyaallah hafal semua ini. Coba sih, siapa yang hafal? Loh, saya tanya siapa yang hafal? Hafal? Hafal semua ya? Coba, yang nggak hafal angkat tangan. Yang hafal angkat tangan. Yang hafal. Ayo coba. Enggak apa-apa, jangan malu. Yang hafal angkat tangan. Apa? Lah itu Allah merubah hati dapat hitam aja. Siapa yang hafal? Ayo coba. Allahumma rabbana as-salatil qa'imah ala sayyidina Muhammadin wassalatul fadilah wasyarafatul darajatul aliyatul rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud bil ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Ini tadi doa barang siapa. Ini dengarkan. Ini doa adzan kita mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sebetulnya nggak perlu didoakan ya, karena sama Allah Subhanahu Wa Taala sudah diangkat derajatnya terus menerus sampai hari kiamat, sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aslinya nggak perlu doa. Nabi itu nggak perlu doa dari kita, ya kan? Orang yang sudah sempurna ngapain kita doakan, ya kan? Tapi kembalinya barokah doa itu kepada kita. Nabi SAW ngomong apa? Barang siapa setelah mendengar adzan kemudian baca ini, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyatul rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmuda alladzi wa'atahu ya arhamar rahimin innaka la tukhliqul mi'ad. Ya, barang siapa yang baca ini setelah adzan halat lahu syafaati yaumil qiyamah, maka dia akan mendapatkan syafaatku, kata Nabi SAW. Nanti di hari ya. Pengen tak dapat syafaat Nabi SAW? Ya kan? Pengen dapat syafaat Nabi SAW? Maka baca ini. Doakan Nabi SAW, tapi keberkahan doa tersebut kembali kepada kita. Sekarang saya kasih logikanya. Ketika kita mendoakan Nabi, ketika kita membaca sholawat kepada Nabi SAW, Nabi itu ya dianggapkan seperti ini. Gelas yang sudah penuh dengan air. Ketika kita doakan atau ketika kita sholawati, kita sama saja menuangkan air lagi ke dalam gelas tersebut. Tumpah enggak airnya? Tumpah kan? Itu sama, seperti itu logikanya. Ketika kita bersolawat sama Nabi SAW, padahal Nabi seorang yang sempurna, sudah sempurna. Ketika kita membaca sholawat, itu air tadi itu, doa itu tadi, keberkahan itu tadi akan kembali ke bawah. Kita yang ada di bawah ini. Paham? Yang ada di bawah itu kita. Ketika dituangi air lagi, kan airnya tumpah. Sama seperti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang ada di bawah. Jadi kembalinya manfaat doa tersebut kepada diri kita. Barokahnya doa tersebut kembali kepada diri kita. Karena Nabi SAW itu sudah dapat dengan doa kita sebetulnya. Paham? Makanya Nabi SAW ngomong halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Nanti yang ngomong seperti itu, yang baca doa seperti itu akan akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Wahai Allah Subhanahu wa taala, rabb hadhihi da'wati tammah.
Tuhan daripada seruan yang teramat sempurna ini. Wassolatil qa'imah, Tuhan daripada sholat yang didirikan ini. Siapa Tuhan daripada sholat? Allah Subhanahu. Tuhannya adzan tersebut siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ati Sayyidina Muhammad, berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW al-wasilah wal fadilah, dan keagungan, wasyarafa, dan kemuliaan, wadarajatal aliyah, dan derajat yang tinggi, ar-rafi'ah, yang sangat tinggi, wa ba'athul maqamal mahmud, dan berikanlah kepada dia al-maqamul mahmud. Apa al-maqamul mahmud? Maqam yang dipuji oleh seluruh umat manusia. Apa maqam yang dipuji oleh seluruh umat manusia? Yaitu nanti kelak di hari kiamat syafaat. Paham? Maqam yang sangat dipuji oleh semua kalangan manusia, dari mulai Nabi Adam sampai umat hari kiamat, itu semua memuji atau sangat mengagumi maqamnya Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kepada umat manusia. Wa ba'dul maqamal mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau zat yang tidak pernah mengingkari janji. Kadang bahasa Indonesia susah ya. Innaka la tukhliful mi'ad, engkau adalah maha yang tidak pernah mengingkari janji. Ini tadi doa dari Nabi SAW. Doa tentang keutamaan menjawab yang namanya adzan. Orang kalau dengar adzan itu jangan sampai ngomong ya. Kalau orang dengar adzan itu juga ada adab-adabnya, ada tata caranya, ada tata keramanya. Orang dengar adzan itu nggak boleh ngomong. Kenapa? Kata Nabi SAW, ya, barang siapa yang tidak mendengarkan adzan ketika adzannya dikumandangkan, ya, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat akan menuangkan azab timah panas ke dalam telinganya. La subba alaihi la subba fi udunihi al-adzabu, apa gitu. Lupa lah gitu. Pak, yang mana artinya seperti itu? Barang siapa yang tidak mendengarkan adzan, baik berbicara ataupun sibuk dengan hal lain sebagainya, maka nanti di hari kiamat sama Allah Subhanahu wa ta'ala sama malaikat dituangkan timah panas ke dalam telinga. Bentuk adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau dengar adzan itu paling tidak, kalau tidak bisa menjawab adzan, diam. Apapun itu, kerjaan diam. Mau taklim diam. Belajar seperti ini kalau dengar adzan, adabnya itu diam dulu. Ya, dengarkan adzan tersebut. Mau apa saja, kerja ditinggal, didiamkan dulu untuk mendengarkan adzan dan lain sebagainya. Jadi dengarkan. Jangan sampai kita ini apa yang adzan pancep nyetel YouTube. Terus YouTube itu. Padahal adzan dikumandangkan. Kerja masih terus kerja, jangan sampai seperti itu. Takutnya apa? Kita diadab sama malaikat dengan dituangkan timah panas ke dalam telinga kita. Paham ya? Makanya kalau ada adzan itu diam. Lebih sunnahnya lagi apa? Ketika adzan dijawab. Paham? Siapa yang tahu jawabannya adzan? Coba. Kenapa Agus ini? Paham ya? Ketika Allahu Akbar jawabnya apa? Allahu Akbar yang kedua. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Ya Allah sholat. Ini kok ada perbedaan pendapat nih. Ada yang nyebut apa tadi? Subhanallah. Ada yang nyebut subhanallah tadi. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu tadi. Paham? Apa itu? As-sholatu khairun minan naum, ayo. Apa coba as-sholatu khairun minan naum?
Sadaqta wa barakta wa ala dzalika minasyaitin. As-shalatu khairum minan nawm artinya apa? Salat lebih baik daripada tidur. Ketika kita menjawab sadaqta, benar. Wa barakta, kamu melakukan hal kebaikan. Jadi menjawab itu kepada orang yang ada. Karena orang yang ada itu memberitahu kepada kita, salat lebih baik daripada tidur. Sadaqta, benar kamu. Wa barakta, kamu telah melakukan kebaikan. Wa ana ala dzalika minasyaitin. Maka niscaya aku akan bersaksi terhadap ini dari kiamat. Aku menyaksikan hal tersebut. Paham ya? Itu tadi cara menjawab azan. Ya, dijawab dua kali. Kata Nabi SAW, "Idza sami'tumul nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Kalau kalian mendengarkan azan, maka katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, ya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya asyhadu anna Muhammadan. Hayya 'alas shalah, boleh menjawab dua. Boleh la haula wala quwwata illa billah, boleh kita ngomong hayya 'alas shalah juga. Paham? Seperti hadis ini. Faqulu mithla ma qala al-muadzin. Ngomong mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh muadzin. Muadzin ngomong apa? Hayya 'alas shalah. Ya kita jawabnya enggak apa-apa hayya 'alas shalah juga. Hayya 'alal falah. Boleh la haula wala quwwata illa billah, boleh hayya 'alal falah. Sama. Nah, yang penting dijawab. Nah, as-shalatu khairun minan naum, sadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahu akbar, Allahu akbar sama la ilaha illallah. Nah, dijawab jadi. Jangan muadzin ini ente kira burung nuri apa ngomong enggak ada yang ngerekam. Paham ya? Jadi harus dijawab. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keberkahan dari azan. Amin. Mudah-mudahan mulai sekarang ini kita jadi orang yang benar ya. Amin. Bisa mengamalkan ilmu. Coba saya tanya tadi siapa yang baca doa sebelum tidur? Ayo kemarin kan belajar doa sebelum tidur. Ada yang baca? Mungkin ada beberapa ya. Ada beberapa, tapi nggak semua. Tidak semua. Dan tidur kayak sapi, ya kan? Tidak pakai adab. Tidur asal ngadep mana. Tidur asal Nah itu tadi yang membedakan kita dan sapi itu. Sapi juga capek kan? Kita capek, ya kan? Yang membedakan apa? Baca doa. Paham kan? Sama. Sapi itu dari sawah ke rumah, ya kan? Dari rumah, makan sawah rumah, makan sawah rumah, makan sawah. Kayak kita kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur. Apa yang membedakan dengan sapi? Ibadah. Udah gitu aja. Paham? Gitu aja. Allahu a'lam bishawab. Ya Rabbana bi annana tarafna wa annana asrafna